Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qaili fi dzikril hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadata man yatayaqqana wa tahaqqaqa wa amila biha nala fawzan 'azima. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man yahdillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa man yahdihi faqad ihtada wa bi atharihi iqtafa. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Man 1 Sukabumi, yang saya hormati pembicara ataupun penceramah pada kesempatan ini, insyaallah Bapak Ustadz Hasan, yang saya hormati juga rekan kerja di keagamaan Bapak Ustadz Ujang, Bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Guru, seluruh siswa-siswi Man 1 Sukabumi, tidak lupa juga tim IT yang sudah membantu berjalannya kegiatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya hari ini sekalipun terkesan mendadak, kita masih bisa melaksanakan tradisi yang bisa kita lakukan setiap tahun di Man 1 Sukabumi ini, di mana kita sering melaksanakan atau tidak terputus kita melaksanakan secara kontinu kegiatan 1 Muharram atau kegiatan memperingati atau menyambut tahun baru Hijriah. Sekalipun dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Ya, kita terbatas, makanya kita lakukan dengan kegiatan ataupun dengan via Zoom ataupun link YouTube mungkin. Tapi ini adalah satu kegiatan yang memang kita harus pertahankan. Sekalipun terbatas sekali lagi, tapi kita insya Allah akan lakukan ini paling tidak sekalipun tidak turun ke jalan dalam bentuk pawai obor, tapi kita hari ini insya Allah akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Man 1 Sukabumi, kemudian juga kita akan menyimak dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasan yang nantinya akan memberikan materi seputar tentang atau peringatan 1 Muharram ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat kerja keras dari beliau sehingga kita masih tetap dalam memegang teguh dalam iman Islam, kemudian juga memegang teguh dinul Islam. Hadirin anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan, perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum kepada materi inti di mana kegiatan acara ini kita akan mulai dengan pembukaan basmalah, bacaan basmalah, kemudian nanti insya Allah kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Man 1 Sukabumi, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Hasan, dilanjutkan mohon diperhatikan, diikuti dan disimak oleh seluruh siswa tidak terkecuali, yaitu kegiatan untuk baca doa akhir tahun. Setelah itu kita akan melihat flashback ke belakang tentang kegiatan 1 Muharram, terutama mungkin di sini adalah dokumentasi tentang kegiatan pawai obor yang nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan baca doa awal tahun bersama, dan setelah itu kita akan menutup dengan doa. Baik, untuk lebih mempercepat kegiatan ini dan lebih khidmatnya acara ini, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya, sebelum kepada Bapak Kepala Man 1 Sukabumi memberikan wejangan, perlu diketahui bahwa kegiatan ini juga kita lakukan sehubungan dengan kegiatan 1 Muharram. Tapi insya Allah mungkin ada kegiatan lain, bahwa untuk kegiatan 1 Muharram atau kegiatan peringatan tahun baru tetap kita laksanakan pada hari ini, karena hari ini adalah tanggal 30 Dzulhijjah. Insya Allah besok kita sudah memulai ke tahun baru Hijriah 1443. Cuman tolong diperhatikan sekali lagi, kami di sini selaku panitia dari keagamaan kepada seluruh siswa dan siswi dengan guru dan sebagainya, bahwa kegiatan Muharram tetap dilaksanakan tanggal ini, sekalipun liburnya mungkin digeser ke hari Rabu. Nah, ini jangan sampai nanti ada persepsi yang apalagi nanti kalau kesan jelek kepada pemegang kebijakan bahwa kenapa libur disampaikan ke hari Rabu. Mungkin ini bukan berarti tahun hijriahnya itu peringatan hijriahnya harus dirubah, tidak. Tetap aja kita laksanakan pada tanggal 1 Muharram besok, yang pelaksanaannya sekarang tanggal 30. Insya Allah mungkin penjelasan ini juga nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Man 1 Sukabumi untuk menghindari adanya kesan-kesan yang negatif, gitu ya. Itu saja mungkin, dan dengan hormat kepada Bapak Kepala Man 1 Sukabumi, Bapak Pahirudin SIAG MM, disilakan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya, Pak? Ujang jelas suaranya saya? Ujang suara telat. Halo? Ujang suara telat jelas? Jelas. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhira ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu guru Man 1 Sukabumi yang saya banggakan, tidak saya satu persatu saya sebutkan. Anak-anakku yang tercinta, yang pada hari memperingati 1 Muharram, tahun baru Islam, di mana kita mengakui bahwa madrasah adalah merupakan lembaga nasional, tetapi kebanyakannya adalah beragama Islam, itu namanya madrasah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman yang membidani kegiatan ini. Pertama kepada anggota keagamaan, kepada Pak Ade sebagai pembina keagamaan, Pak Ujang, Pak Aryani, yang seluruhnya mensupport kegiatan ini sehingga kita bisa terjadi dan terlaksana kegiatan seperti ini. Kita rasakan pada tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan tahun ini juga sama seperti tahun yang lalu. Pertama, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan sepertinya ada pawai atau pawai obor. Kedua, juga tidak ada lagi Islam di tempat kita yang ada seperti ini. Namun harapan kami ke depan dan hari ini selanjutnya tidak putus harapan dengan program yang kita lakukan hari ini. Sungguh walaupun ini adalah sangat sederhana, meriahnya meriah lewat Zoom meeting, tidak seperti semeriah waktu kita dilaksanakan secara langsung atau live di lapangan yang kita cintai. Dulu kita pernah dihadiri oleh Bapak Camat, Bapak Korami, Bapak Kepala Desa untuk mengibarkan dan membawa bendera-bendera keagamaan ataupun obor-obor yang kita laksanakan dengan sehingga ada walaupun itu kritik pernah kita laksanakan dan kita dengarkan ada yang mengatakan bahwa pawai obor itu seperti orang-orang Yahudi katanya. Oh ya, kata masyarakat ada bagian orang lain sudah tidak. Tetapi bisa menjawab
kita membawa api itu bukan untuk disembah, tetapi penunjuk jalan aja. Gitu kan? Saya jawab pada waktu itu, Bapak jangan salah paham, anak-anakku datang ke jalan bukan turun jalan untuk demo, bukan, tetapi untuk memperlihatkan adanya semarak keagamaan yang dilakukan oleh Man1 Sukabumi. Tidak pernah di benak kita, di hati kita adanya bahwa anak kita seorang madrasah, lembaga menyembah api, tetapi menunjuk jalan aja. Dan itu ternyata dilaksanakan oleh kita. Kita katanya seperti Yahudi aja yang menyembah, bukan menyembah, tetapi kita tidak boleh bermain api. Ya, ulangi lagi, saya pernah bilang begitu. Kita tidak boleh bermain api. Kalau kita bermain, apalah artinya, apalah akan terjadi. Tetapi kalaupun kita tidak punya api, tidak menggunakan api, akan seperti apa terjadi. Jadi dua-duanya kita laksanakan. Hal itu juga pada hari ini, mudah-mudahan dengan tidak ada kegiatan itu cukup didengar oleh masyarakat bahwa kita sama. Yang pertama, kita taat terhadap aturan pemerintah, harus taat terhadap perintah instruksi atasan kita. Kalau bagaimanapun bahwa madrasah aliyah ini adalah negeri, kita tidak boleh nyeleneh, kita tidak boleh semau gue, ya. Bagaimanapun kita harus tahu aturan-aturan itu. Maka kita mencoba mengerem, ya, membatasi kegiatan-kegiatan demi terlaksananya, demi disiplin lembaga yang kita cintai ini. Harus tahu, Bapak dan Ibu semuanya, anak-anakku yang tercinta, yang namanya negara, yang namanya lembaga negara, yang sebetulnya selalu saya bilang itu lembaga negara kita. Kita ada aturan. Kita ada aturan. Kita tidak sebel gue. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Dengarkan atasan kita. Ketika atasan kita, jangan dulu belajar, jangan dulu berkumpul, jangan dulu berkerumun. Itu yang kita harapkan. Kemarin kita aja, hampir-hampir saja kita. Padahal hanya ada kalimat temu kangen aja lah. Tapi udah begitu rame. Namun pada malam itu pun saya sigap rekan-rekan semuanya, karena ternyata seluruh kepolisian di Kecamatan Cibadak menengok kita pada pagi. Dan alhamdulillah tidak ada kegiatan apapun. Sehingga alhamdulillah kita selamat semua. Dan hari ini pun, ya barusan saya terganggu pada waktu kita ada acara ini, ada pawai di depan kita, rumah kita. Di sini di Surade. Ya, saya bilang tadi kenapa nih di Surade ada yang pawai obor, ada pawai di malam ini. Tetapi saya tidak. Ya, tidak mempengaruhi kita. Silakan aja lah. Masyarakat akan seperti itu, saya juga tidak ikut campur. Dan saya tetap akan ada di rumah, karena bagaimanapun itu takut-takutnya melanggar aturan prokes. Nah, untuk kita tetap aja. Itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pelaksana kegiatan yang hari ini, yang mendengarkan kegiatan ini, yang mendengarkan Zoom meeting ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ananda ataupun kepada seluruh siswa yang pada hari ini ikut menyaksikan, ikut mengikuti, ikut merasakan bagaimana memperingati Hari Besar Islam dengan cara seperti ini. Kita juga sangat rindu, saya sangat ingin sekali pertemuan-pertemuan seperti yang tahun-tahun 2 tahun yang lalu ada pertemuan. Kita belum mengenal anak, 2 tahun ini tidak mengenal anak. Bagaimana kita ingin kondusif, tetapi tetap bahwa itu ulangi lagi, aturan-aturan itu jangan dilanggar oleh kita. Dengan cara itulah. Dan bukan sekolah kita aja. Se-Indonesia barangkali. Ya, se-Indonesia barangkali. Bukan Cibadak saja. Bukan kecamatan yang kita hari ini dilakukan. Tetapi mungkin se-Indonesia ini bahwa kegiatan ini belum bisa. Ulangi lagi, belum bisa dilakukan di sekolah. Maka untuk itu, mohon kepada rekan-rekan semua menahan diri. Jaga etika, jaga kondisivitas Man1 Sukabumi demi keselamatan kita bersama, dan tidak ada satu hal pun yang mengganggu kegiatan-kegiatan yang kita harapkan
di saat akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun akan datang. Dan mudah-mudahan kita berdoa bahwa pembelajaran di tahun ini, walaupun tingkat-tingkat SD sudah mulai, kita belum bisa berkoordinasi dengan kasih madrasah, kapan kita akan dimulai dan percontohan-percontohan yang mana yang akan kita lakukan. Sekolah mana dulu, kita belum bisa ditunjuk. Untuk itu rekan-rekan semua, di saat kegiatan ini juga mohon hadirkan semua dengan cara Zoom meeting ini supaya tahu semua. Kalau bisa sering mengenalkan guru-guru kita pada hari ini, Pak Ade, Pak Ujang ya, Bu Ar, di depan anak-anak, kenalkan mereka. Sehingga nanti ada nggak, nanti kita coba nanti live-kan. Anak-anak itu menyaksikan kegiatan yang kita cintai. Itu Pak Ade, kita ada sedikit, saya akan sampaikan, barangkali mudah-mudahan di tahun ini apa yang diharapkan Rasulullah, barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, maka beruntunglah kita. Dan barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun yang lalu, maka di sana mereka kita merugi. Ada lagi yang lebih menyakitkan bahasa itu, barang siapa yang tahun ini lebih jelek dari tahun yang lalu, maka celaka kita semua. Dan itu mana yang akan kita masuk? Kategori yang mana yang akan masuk? Mudah-mudahan dari pilihan oleh Allah, oleh Rasulullah, silakan oleh kita dipilih. Apakah tahun ini juga koreksi diri tahun lebih baik dari tahun yang lalu, apakah lebih jelek tahun atau sama dengan tahun yang lalu, atau lebih jelek dari tahun yang lalu. Tapi mudah-mudahan kita selalu berupaya, berikhtiar. Tugas kita adalah berikhtiar. Tidak pernah merasa diri kita lebih baik dan lebih hebat, tidak ada. Kita semuanya adalah lemah dalam hal itu. Maka selalu kita berdoa kepada Allah. Buktinya kita lemah berarti selalu diminta dan meminta kepada Allah. Tidak ada orang yang hari ini ego di bumi. Semuanya adalah lemah di sisi Allah. Untuk itu marilah kita kuatkan keyakinan kita semua bahwa kita di tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Harus lebih baik dari tahun yang lalu dengan kesemangatan kita semua walaupun kondisi lembaga kita, kondisi negara kita seperti ini. Kita tidak terhambat dengan hal itu. Kegiatan tetap berjalan. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan selamat tahun baru Pak Hasan pada kita semua. Mudah-mudahan di tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Rupanya apa yang saya sampaikan pada tahun ini, pada hari ini dan sore ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 1 Sukabumi, Bapak Fahirudin SKGNM, yang sudah memberikan sambutan yang demikian bisa kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya marilah kita simak pemaparan hikmah menyambut Tahun Baru Islam 1443 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Hasan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrujaza bahjur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Yang terhormat Bapak Kepala Man-1 Sukabumi, yang terhormat Bapak Wakamat Keagamaan beserta jajarannya, Wakamat Kesiswaan, dan seluruh Dewan Guru yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada sore hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Dan juga anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada sore hari ini kita punya waktu sekitar 25 menit ke depan untuk bersama-sama melakukan muhasabah, untuk melakukan pemahaman mendalam tentang peristiwa terjadinya 1 Muharram. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, Muharram ini sesungguhnya adalah terkait dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada sore hari ini kita tidak akan membahas jauh ke belakang. Kita akan mencoba untuk mendekatkan makna hijrah secara bahasa dan juga istilah yang tentu dikaitkan dengan kondisi saat ini. Bahwa hijrah yang saat ini dilakukan oleh kita, peristiwa Muharram sesungguhnya adalah peristiwa hijrah. Hijrah di sini ada 2 pengertian, ada hijrah makaniyah, hissiyah, zahiriyah. Yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW yang keluar dari Mekah ke Madinah. Dan itulah tonggak terjadinya dan mulailah terjadinya peristiwa di mana penanggalan sejarah kalender Islam. Dan yang kedua, tentu pada sore hari ini kita akan membahas adalah hijrah haliyah, ma'nawiyah, batiniyah. Yaitu hijrah yang berkaitan dengan kondisi atau berubah dari kondisi yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Inilah yang saat ini dan insya Allah di sore ini kita akan membicarakannya dalam waktu yang sangat terbatas ini. Anak sekalian yang dirahmati Allah, sebagai generasi muda yang menjadi tumpuan harapan negara, agama, lembaga, dan orang tua juga masyarakat, perlu kiranya Anda saat ini bahwa datangnya bulan Muharram atau tahun baru Hijriah itu artinya bahwa umur kita semakin berkurang. Jatah umur kita semakin berkurang, bukan malah bertambah. Dan tentu ketika umur kita berkurang, maka jatah hidup kita semakin berkurang. Yang tentu oleh kita harus dipersiapkan adalah bukan persoalan bagaimana umur itu jatahnya berkurang atau bertambah. Tetapi bagaimana mengisi jatah umur ini yang Allah berikan kepada kita. Anak-anak sekalian, kita jangan punya anggapan bahwa saya masih muda. Maka tentu harapan hidup kita masih banyak, masih panjang. Itu logika manusia. Itu logika kita. Kita tidak tahu berapa jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin ada kelompok orang yang jatahnya masih ribuan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun, mungkin ada yang 1 tahun lagi, ada yang mungkin 1 minggu lagi, bahkan mungkin ada yang hari ini merupakan kehidupan terakhir yang dijalani. Bagi kita adalah sesuatu yang pasti bahwa jatah umur dengan kehadiran datangnya ajal itu sesuatu yang pasti dan sudah kita yakini akan datangnya dan hadirnya di tengah-tengah kita. Dan kita tidak akan bisa lari. Kita tidak akan bisa meminta mengundurkan diri atau memajukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Apabila telah datang ajal kepada kita, kita tidak bisa kompromi untuk dimajukan atau dimundurkan atau lari atau bersembunyi. Oleh karenanya, proses bahwa tahun hijrah ini marilah kita manfaatkan untuk hijrah haliyah, ma'nawiyah, batiniyah. Hijrah kondisi hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Seperti barusan yang telah sampaikan amanah dari Bapak Kepala Man 1 Sukabumi kita.
Lalu bagaimanakah seorang pemuda generasi yang terbaik dalam mengisi hidupnya memasuki tahun baru Hijriah ini? Mari kita bersama-sama bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kepada kita beragam pelajaran dari masa umat-umat terdahulu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surat Al-Kahfi ayat 13. Bagaimana Allah menggariskan dan Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ada sekelompok pemuda yang mereka kisahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Yang Allah abadikan kepada kita. Allah abadikan di dalam firman-Nya sebagai pemuda-pemuda yang semakin bertambah keimanannya kepada Allah dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pemuda Ashabul Kahfi, para pemuda pengemban kebenaran, para pengemban dan penganjur kebaikan, dan juga para pemuda yang senantiasa ingkar terhadap berbagai kemaksiatan dan dosa. Lalu bagaimana idealnya menjadi seorang pemuda, seorang remaja yang idealis, remaja pemuda yang memang menjadi harapan dan tumpuan agama, negara, masyarakat, lembaga, dan orang tua kita. Ada beberapa kriteria seorang pemuda yang harus kita miliki. Salah satunya adalah makalah yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Banna di dalam sebuah kitabnya tentang risalah ta'lim. Salah satu di antara kriteria pemuda yang ideal, yang diharapkan sebagai penerus perjuangan agama, penerus perjuangan negara, adalah yang pertama salimul aqidah. Pemuda yang memiliki akidah yang sangat lurus, akidah yang terkait dengan penghambaan kepada Allah, akidah yang bersih dari berbagai kekufuran, berbagai nifaq, berbagai sifat nifaq, sifat murtad, dan juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan berbagai kesyirikan dengan segala bentuk macamnya. Yang kedua, tidak melakukan berbagai perbuatan nifaq atau munafik. Kalau syirik, orangnya namanya musyrik. Kalau nifaq, orangnya namanya munafik. Dan yang ketiga, tidak melakukan aktivitas yang berbau riddah. Orangnya namanya murtad. Nauzubillah, keluar dari agama Islam. Pemuda yang menjadi harapan agama, pemuda idealis yang diharapkan oleh Islam, oleh negara, oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga pejuang Islam, tentu adalah pemuda yang salimul akidah, yang keyakinannya lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba, beribadah, memohon pertolongan, bertawakal, dan berlindung kepadanya. Itulah kita hijrah minasyirki ila tauhid. Hijrah dari perbuatan syirik, dari kufur menuju ketaatan kepada Allah. Hijrah minasyirki ila tauhid, dari kesyirikan menuju tauhid. Minal maksiat ila ta'at, hijrah dari pengingkaran dan maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak yang pertama yang harus senantiasa oleh kita dibangun. Yang kedua, ciri seorang pemuda yang ideal, remaja yang ideal, yang menjadi tumpuan dan harapan agama dan negara adalah sahihul ibadah. Yaitu para pemuda dan remaja yang gemar melakukan ibadah, yang baik dalam melakukan ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Sudah banyak di antara generasi-generasi saat ini yang lalai terhadap kewajibannya kepada Allah, yaitu ibadah. Seorang pemuda yang baik tentu tidak hanya sekadar melakukan ibadah,
tetapi ibadah yang memang menteladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah, beribadahlah kepada Allah sebagaimana yang telah dicontohkan dan kamu melihat bagaimana salat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa seorang pemuda, seorang remaja yang memiliki ruh jiwa baik akan tidak membiarkan dirinya bodoh di dalam ibadah. Ibadah yang dilakukannya baik secara vertikal maupun horizontal, ia dilandasi dengan memiliki ilmu, dengan pemahaman yang mendasar, dengan pengetahuan yang mendasar. Tidak sekadar melakukan aktivitas ibadah vertikal maupun horizontal. Tidak sekadar hanya gugur kewajiban, tetapi ibadah didasarkan pada tuntunan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, di saat pandemi ini, sesungguhnya banyak waktu untuk melakukan dan menimba ilmu, lebih banyak lagi menimba ilmu agama. Di tengah kesibukannya, aktivitas kita melaksanakan rutinitas belajar di sekolah, tentu pandemi ini memberikan berkah bagi kita sebenarnya. Bagi kala anak-anak remaja, usia pemuda, untuk banyak menimba ilmu, menimba amal soleh, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketika kita melakukan peningkatan ibadah, dari ibadahnya yang hanya biasa-biasa saja, ada peningkatan grafik ibadah sunnahnya, itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya telah melakukan hijrah yang terbaik. Marilah anak-anak sekalian, lakukan ibadah kita secara baik berdasarkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang ketiga, kriteria seorang pemuda yang ideal, remaja yang ideal, yang menjadi kebanggaan negara, agama, dan orang tua juga lembaga yang kita cintai adalah matinul khuluq. Remaja, pemuda yang memiliki akhlak yang kuat. Akhlak tidak hanya tutur kata. Akhlak adalah seluruh aktivitas kita. Keseluruhan aktivitas kita yang senantiasa tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai negara. Juga nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Keseluruhan aktivitas kita ini senantiasa memberikan nilai manfaat dan baik bagi orang lain. Tidak menimbulkan keonaran, tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan kejenuhan bagi orang lain. Akhlak adalah baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada manusia. Anak sekalian, disinilah esensi daripada akidah. Kalau akhlak kepada Allah adalah tadi, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kemunafikan, dan juga jauh dari sifat murtad. Sementara akhlak kepada manusia tentu adalah dimulai dari kepada orang tua kita. Bagaimana mempergauli, bagaimana kita hidup bersama mereka, menghormati dan mendoakannya. Juga membantu berbagai kewajiban dan kebutuhan mereka. Berbagai kegiatan-kegiatan mereka. Bahkan meringankan beban-beban mereka. Anak-anak sekalian, termasuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak kepada manusia, salah satunya adalah bertobat. Tobat ini adalah akhlakul karimah. Seorang pemuda, seorang remaja, dia akan kuat akhlaknya. Di samping terus dia meningkatkan ilmu, juga dia meningkatkan muqarabahnya kepada Allah. Salah satu muqarabah yang harus kita sering lakukan dalam rangka mengisi bulan Hijriah ini atau Muharram ini adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal
yang diwajibkan, yang harus selalu dilakukan oleh seorang muslim adalah tobat dari berbagai dosa. Tidak ada manusia di dunia ini, anak-anak sekalian, yang tidak berdosa. Besar maupun kecil, terasa atau tidak, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Baik itu dosa yang dilakukan dengan sengaja maupun dosa yang tidak dengan sengaja. Tobat yang harus kita lakukan dengan penuh kesungguhan, dan tentu tobat yang benar-benar tulus. Tobat yang bukan main-main. Tobat yang bukan sekedar hanya ucapan saja. Tetapi tobat sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Anak sekalian, kenapa kita harus benar-benar bersungguh-sungguh bertobat sebagai realisasi kita ingin hijrah dari perbuatan dosa, dari salah satu kemaksiatan menuju ketaatan dan tobat kepada Allah. Anak sekalian, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas bin Malik telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak akan dihadirkan calon penghuni neraka yang paling banyak merasakan nikmat saat di dunianya. Siapa mereka? Tentu adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Kemudian seorang yang dihadirkan itu oleh Allah, oleh para malaikatnya, dicelupkan ke dalam nerakanya. Hanya satu kali celupan saja. Kemudian lalu diangkat kembali. Lalu ditanya oleh Allah, wahai manusia, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan pada saat dicelupkan tadi? Maka manusia itu menjawab, wahai Tuhanku, demi Allah, aku dihadirkan bahwa aku tidak merasakan sama sekali kenikmatan yang ketika dicelupkan hanya satu kali celupan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan satu calon penghuni sorga. Allah mengambil orang-orang yang beriman, yang hidupnya yang paling sengsara, hidupnya yang paling menderita, tetapi dia tetap taat kepada Allah, dia tetap ibadah kepada Allah, dia tetap menjaga akhlaknya, dia tetap menjaga keimanannya dalam kondisi apapun, baik sendirian maupun di tengah-tengah kerumunan orang. Kemudian seorang penghuni sorga yang sangat menderita pun oleh Allah dicelupkan oleh para malaikatnya ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diangkat. Kemudian Allah menyampaikan dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Wahai manusia, pernahkah kamu melihat satu penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan ketika lalu dicelupkan ke dalam sorgaku tadi? Maka dia pun menjawab, demi Allah, aku tidak pernah merasakan sedikit pun penderitaan. Aku tidak merasakan sedikit pun kesengsaraan. Barang satu menit pun tidak merasakan. Justru yang dirasakan adalah kelezatan dan kenikmatan yang luar biasa. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Begitulah gambaran bagaimana nikmat dan kesengsaraan di dunia dibanding dengan nikmat dan kesengsaraan di akhirat. Oleh karenanya, anak sekalian, berbaiklah, jagalah iman kita, jagalah ibadah kita, jagalah akhlak kita kepada Allah dan kepada orang tua. Satu saja kita berbuat kesalahan, satu saja kita meninggalkan kewajiban kepada Allah,
satu saja kita mengabaikan kewajiban kita kepada orang tua, maka kesengsaraan di akhirat jauh lebih besar. Apapun kenikmatan di dunia yang dirasakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan kepada orang tua, maka akan sirnahlah ketika dicelupkan nanti ke dalam neraka. Begitu saja sebaliknya, sebesar apapun penderitaan yang hari ini kita rasakan, kesulitan yang kita rasakan bagi orang yang beriman, yang tetap menjaga keimanannya, ibadahnya, dan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhapus, bahkan tidak akan berbekas ketika dicelupkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, janganlah kita semua ini terlena mengejar kenikmatan dan keindahan dunia saja dengan terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun kita melakukan kemaksiatan durhaka kepada orang tua kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, oleh karenanya marilah kita bersama-sama bertobat sebagai wujud bahwa kita benar-benar ingin hijrah minal maksiat ila ta'at, minaz zulum ila ta'at. Lalu bagaimanakah agar kita bisa meraih taubat yang sebenar-benarnya sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu taubat ini yang pertama adalah ayyandama ala fi'liha. Kita harus menyesal sedalam-dalamnya kalau kita pernah melakukan kemaksiatan dan dosa. Baik pernah mengabaikan sholat, meninggalkan mengaji, tidak menutup aurat, dan juga durhaka kepada orang tua kita. Juga durhaka kepada guru-guru kita, durhaka kepada saudara-saudara kita. Timbulkanlah penyesalan agar timbul dalam diri kita. Lalu bagaimanakah agar timbul penyesalan? Ingatlah bahwa setiap kali dosa, sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, bila kita tidak segera bertobat kepada Allah, maka otomatis jaminannya, maka balasannya adalah siksa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik siksa dunia maupun siksa akhirat. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa meraih taubat, taubatan nasuha, sebagai wujud hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Kita harus berhenti dari perbuatan kemaksiatan, meninggalkan sepenuhnya. Lalu bagaimanakah agar kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa? Kenalilah apa yang dilarang oleh Allah dan kenalilah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kuncinya adalah terus menimba ilmu agama, terus membaca, terus mengaji bersama para ulama, para kiai, dan para guru-guru kita, dan bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, agar kita tahu mana larangan, mana perintahan, sehingga kita terhindar dari kemaksiatan dan bisa meninggalkan sepenuhnya kemaksiatan itu. Kemudian yang ketiga adalah ayya'zima alla ya'uda ilaihi abada. Kita bertekad tidak ingin mengulang kembali. Lalu bagaimana agar kita bisa bertekad? Kita berpisah dengan orang-orang, jauhilah orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Jauhilah orang-orang yang selalu meninggalkan kewajiban dari Allah. Jauhilah orang-orang yang suka memberi contoh mendurhakai orang tua kita. Dan yang ketiga, yang keempat adalah memperbanyak istighfar dan bertobat, bersungguh-sungguh kepada Allah. Jangan menunda-nunda bertobat dan beristighfar kepada Allah. Marilah kita bersama-sama menjadi hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah. Allahumma inni zulamtu nafsi zulman kabira. Marilah kita berdoa kepada Allah agar kita bersama-sama di tahun ini agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Menjadi hamba yang selalu bergemar bertobat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah, baik ibadah secara vertikal maupun horizontal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, membimbing kita menjadi anak-anak yang saleh, sehingga menjadi anak yang membanggakan agama, membanggakan keluarga, negara, juga lembaga yang kita cintai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin, demikianlah pemaparan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Selanjutnya masih tersisa 3 acara, yaitu pembacaan doa akhir tahun bersama, kemudian respek kegiatan pawai obor, dan yang terakhir pembacaan doa awal tahun. Untuk itu, mari kita sama-sama ikuti dan diharapkan kepada seluruh siswa juga untuk mengikuti apa yang dibacakan oleh Ustadz Ujang, kemudian ditayangkan di layar doa akhir tahun. Kepada yang terhormat Bapak Ujang, disilakan untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim warjallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa anta khairul warisin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu falam natub minhu walam taradahu walam tansahu wa halumta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'awtana ila taubati minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatik fa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma amilna fiha mimma taradahu wa wa'adtana alaihi thawab fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram anta taqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan doa akhir tahun ini dengan kita berdoa bisa menghapus segala dosa yang telah kita lalui di masa lampau, dan mudah-mudahan nanti kita akan jelang doa awal tahun. Dengan doa itulah mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik di masa depan kita. Hadirin, mari kita simak sejenak kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan 2 tahun ke belakang untuk meramaikan ataupun untuk mensupport kegiatan 1 tahun peringatan 1 Muharram ini, yaitu dengan kegiatan pawai obor. Ada beberapa dokumentasi yang mari kita simak, sekedar mengingatkan saja. Ini pelaksanaan kegiatan ketika di jalan, ada Bapak Kapolsek, ini ada Bapak Camat yang pada saat itu membimbing turun ke jalan untuk kegiatan pawai obor. Nah, ini anak-anak sekalian, terutama kelas 10 dan kelas 11, kegiatan pawai obor dimulai dari masjid kita, kemudian kumpul di lapang, dan ini menjelang keberangkatan kita ke jalan. Selanjutnya ini pada saat kita berada di jalan 2 tahun yang lalu. Ya, selanjutnya ini obor yang begitu marak ya terjadi di lapangan di sekolah kita. Pelepasan. Ya, ini pelepasan dilepas oleh kepala sekolah, dihadiri oleh Bapak Camat, kemudian juga Pak Kapolsek, kemudian dari kesehatan juga ada dari puskesmas dan lain sebagainya. Nah, ini juga masih kegiatan pawai obor menjelang kita turun ke jalan, dilepas oleh Bapak Kepala Mansa Sukabumi, dihadiri oleh Bapak Camat, kemudian juga Bapak Kapolsek. Ya, itu saja mungkin sekedar mengingatkan, mudah-mudahan kita berdoa pandemi segera berakhir, kemudian di tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan kembali pawai obor dan sama-sama secara
bersamaan kita turun ke jalan. Baik, untuk selanjutnya sebentar lagi kita akan ada pergantian dari tahun 1442 ke tahun 1443 Hijriah. Oleh sebab itu kita berdoa bersama-sama dengan melantunkan doa awal tahun yang masih akan dipimpin oleh Ustadz Ujang Supriman. Kepada beliau disilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal hadha amun jadid qad aqbala nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna 'alan nafsil ammarati bis-su' واشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Ustadz Ujang yang sudah memimpin doa awal tahun. Harapan kita senantiasa mudah-mudahan di tahun baru 1443 Hijriah ini segala yang kita harapkan dapat tercapai. Seluruh dosa-dosa yang sudah dilakukan Allah mengampuninya, dan yang terpenting bagi kita adalah tahun baru menjadi harapan baru. Demikian dari awal sampai akhir acara live untuk kegiatan menyambut tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1443 Hijriah ini sudah usai kita lakukan, dan mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Amin. Allahumma ghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yansha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Hadirin, demikian rangkaian acara menyambut Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Saya selaku penyelenggara dan pengatur acara mohon maaf apabila dalam pelaksanaan banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Akhiri, Allah tawakkalna wa ilaihi masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.